Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Islamika Al-Kafi dengan NIM terakhir 094 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zayana Dania dengan NIM akhir 093. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis regresi. Jadi, analisis regresi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dua variabel atau lebih variabel, yang dimana untuk mengetahui pengaruh variabel, arah pengaruh, ataupun seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk model analisis regresi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi deterministik dan analisis regresi probabilistik. Untuk jenis regresi dibagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Untuk regresi sederhana tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Jadi, tujuan utama dari analisis regresi sederhana adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen tersendiri. Analisis regresi sederhana dapat memberikan informasi tentang seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan dependen, seberapa signifikan hubungan tersebut, dan seberapa baik model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Jadi, dengan demikian, analisis regresi sederhana adalah alat yang digunakan dalam menganalisis dan memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu dataset. Proses analisis regresi sederhana melibatkan langkah-langkah yang pertama, yaitu pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data untuk variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua yaitu menentukan hubungan. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah ada hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga yaitu membuat model regresi sederhana. Setelah hubungan ditemukan, dilakukan pembuatan model regresi sederhana. Model ini akan menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam bentuk persamaan matematis. Yang keempat yaitu interpretasi koefisien regresi. Dalam model regresi sederhana, terdapat koefisien regresi yang menggambarkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang diakibatkan oleh perubahan satu unit variabel independen. Interpretasi koefisien regresi sangat penting untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kelima yaitu uji signifikansi. Terakhir, dilakukan uji signifikansi terhadap model regresi dan koefisien regresi. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa baik model dalam dapat mengetahui menjelaskan variabilitas variabel independen terhadap variabel dependen. Salah satu teknik yang paling umum analisis regresi sederhana adalah digunakan dalam statistik untuk memahami hubungan antara variabel. Analisis regresi sederhana dapat dilakukan menggunakan berbagai perangkat lunak seperti R, Python, atau dengan library seperti scikit-learn, SPSS, dan sebagainya. Metode ini dapat memberikan wawasan dan berharga dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, ilmu alam, dan lainnya. Jadi, dalam melakukan analisis regresi sederhana, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memastikan validitas dan kehandalan hasil analisis. Ada beberapa syarat
penting dalam analisis regresi sederhana. Yang pertama yaitu hubungan linear. Syarat utama dalam analisis regresi sederhana adalah adanya hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, hubungan antara kedua variabel dapat direpresentasikan dalam bentuk garis lurus. Yang kedua yaitu independensi. Data yang digunakan dalam analisis regresi sederhana harus bersifat independen. Hal ini berarti bahwa observasi yang satu tidak dipengaruhi oleh observasi yang lain. Jika terdapat ketergantungan antar observasi, dapat mempengaruhi validitas hasil analisis. Yang ketiga yaitu normalitas. Residual atau kesalahan prediksi dari model regresi sederhana harus terdistribusi secara normal. Hal ini berarti bahwa residual seharusnya memiliki distribusi yang simetris di sekitar nilai 0. Yang keempat yaitu ada homoskedastisitas. Jadi, homoskedastisitas mengacu pada asumsi bahwa variabilitas dari residual konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Dengan kata lain, variabilitas residual tidak boleh bergantung pada nilai variabel independen. Yang kelima yaitu tidak ada multikolinearitas. Terdapat hubungan kuat antara dua atau lebih variabel independen. Hal multikolinearitas terjadi ketika ini dapat menyebabkan masalah dalam interpretasi koefisien regresi karena sulit untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel independen. Dan yang terakhir yaitu tidak ada autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika terdapat pola ketergantungan antara residual dalam model regresi. Hal ini dapat mengakibatkan estimasi koefisien regresi menjadi bias dan tidak konsisten. Jadi memastikan bahwa syarat-syarat di atas mempengaruhi penting dalam melakukan analisis regresi sederhana agar hasil analisis dapat diandalkan dan memberikan pemahaman yang akurat tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tersebut. Jadi sebagai contoh, kita akan menggunakan data fiktif tentang hubungan antara jumlah jam belajar atau variabel independen dan nilai ujian matematika atau variabel dependen dari sejumlah siswa. Kita akan melakukan analisis regresi sederhana untuk memahami seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi misalkan kita memiliki data jumlah jam belajar itu sebagai X ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan nilai ujian matematika itu sebagai Y ada 75, ada 80, 85, 90, dan 95. Jadi di sini kita dapat melakukan langkah-langkah analisis regresi sederhana. Yang pertama itu kita harus menyusun data ke dalam pasangan nilai X dan Y. Untuk langkah yang kedua yaitu kita harus menghitung rata-rata X dan Y. Setelah kita menghitung rata-rata X dan Y, untuk langkah yang ketiga yaitu kita harus menghitung koefisien regresi. Dan untuk langkah yang keempat yaitu kita harus menghitung intercept. Jadi dengan demikian, persamaan regresi untuk contoh ini adalah Y sama dengan 81 ditambah 0,8X. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat memprediksi nilai ujian matematika berdasarkan jumlah jam belajar dari siswa. Analisis regresi sederhana membantu kita memahami hubungan antara kedua variabel dan memberikan dasar untuk prediksi di masa depan. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis regresi berganda yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara lebih dari satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Untuk rumus persamaan regresi dua variabel independen, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Dan untuk rumus persamaan regresi tiga variabel independen adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan plus B3X3. Dan yang terakhir adalah rumus persamaan regresi K variabel independen, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2
plus B3X3 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi atau R2 sering juga disebut dengan koefisien determinasi majemuk atau coefficient of determination. Koefisien determinasi atau R2 pada dasarnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila R2 sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila R2 sama dengan 1, berarti variabel bebas yang memiliki hubungan yang sempurna terhadap variabel terikat. Untuk koefisien determinasi sendiri atau bisa disingkat dengan R2 dengan rumus R2 sama dengan SSR per SS total. Sedangkan jika menggunakan lebih dari dua variabel menggunakan adjusted coefficient determinasi dengan rumus R2 adjusted sama dengan 1 min SSE per N dalam kurung K plus 1 dibagi SS total per N-1. Untuk prosedur analisis regresi berganda ini mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu dengan membuat persamaan regresi. Lalu selanjutnya melakukan pengujian hipotesis atau pengaruh antar variabel dengan menentukan uji statistik sama dengan distribusi F atau T. Kemudian setelah itu menentukan nilai F kritis dan T kritis, lalu menghitung rumus F hitung dan rumus T hitung. Lalu yang selanjutnya menguji keakuratan model, apakah itu R-square atau adjusted R-square. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada estimasi nilai variabel dependent. Untuk contoh kasus analisis regresi berganda yaitu sebagai berikut. Berikut tabel mengenai 10 keluarga secara acak yang dimana Y-nya itu merupakan pengukuran kebutuhan pokok per minggu, sedangkan X1-nya pendapatan per minggu dan X2-nya itu jumlah anggota keluarga. Berdasarkan data tersebut, maka berikut hasil output SPSS-nya dapat diuraikan. Persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 3919 ditambah X1-nya sama dengan 2491 dikurangi X2-nya sama dengan 0,466. Yang dimana berarti nilai konstanta atau A memiliki nilai positif sebesar 3919. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi X1 dan X2 bernilai 0, maka Y secara rata-rata adalah 3919. Untuk nilai koefisien regresi untuk variabel X memiliki nilai positif besar yaitu 0,2491. Hal ini menunjukkan jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan naik sebesar 0,2491 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi variabel X2 memiliki nilai regresi sebesar 0,466. Hal ini menunjukkan jika X2 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 0,466 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Dengan tanda negatifnya artinya menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara variabel independen dan variabel dependen. Baik, yang selanjutnya yaitu melihat pengaruh simultan dan parsial dari model regresi ini dapat dijelaskan berdasarkan tabel tersebut, yang dimana hipotesis yang diuji dalam uji simultan adalah HO dibagi B1 sama dengan B2.
dalam kurung variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap Y. Sedangkan H1 bagi BK tidak sama dengan 0. Jadi variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui p-value-nya yaitu sebesar 0,2. Hal ini lebih kecil dari alfa yang senilai 0,05, yang artinya HO itu ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 yaitu pendapatan dan Y itu kebutuhan pokok. Setelah melihat pengaruh simultan, perlu diketahui pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut, yang dimana bagi variabel X1 maka HO bagi B1 sama dengan 0, yang berarti variabel X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan H1 bagi B1 tidak sama dengan 0, yaitu variabel X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang selanjutnya bagi variabel X2 untuk HO dibagi B2 sama dengan 0, yang berarti variabel X2 secara parsial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun H1 dibagi B2 tidak sama dengan 0, yang berarti variabel X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa variabel X1 dan X2 memiliki p-value lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka HO itu ditolak. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Salah satu cara untuk melihat kelayakan model regresi linear berganda yaitu melalui nilai koefisien determinasi. Berikut besar koefisien determinasi R2 atau adjusted R2 pada regresi linear berganda. Berikut tabelnya, yang dimana nilai adjusted R2 sebesar 0,836. Hal ini berarti sebesar 84% variabel prediktor dapat menjelaskan keragaman model, sedangkan 16%-nya lagi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel prediktor atau independen yang diteliti. Nah guys, berdasarkan definisi regresi linear berganda tersebut dan contohnya, maka ada beberapa poin stigma yang salah tentang regresi linear berganda tersebut. Poin-poin tersebut diantaranya yang pertama itu terlalu sederhana. Beberapa orang berpikir bahwa regresi linear adalah metode statistik yang terlalu sederhana dan tidak dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks antara variabel. Padahal regresi linear ini memiliki kegunaan yang luas dan dapat memberikan hasil yang berguna dalam banyak situasi. Lalu poin yang kedua yaitu ada kausalitas, yang dimana kausalitas ini merupakan salah satu kesalahpahaman umum adalah yang menganggap bahwa regresi linear ini dapat menentukan hubungan sebab akibat antara variabel. Padahal regresi linear ini hanya dapat mengidentifikasi hubungan korelasional antara variabel, bukan menyimpulkan hubungan sebab akibat. Untuk menentukan kausalitas diperlukan desain penelitian khusus seperti eksperimen atau acak terkontrol. Dan yang ketiga yaitu ada overfitting, yang dimana beberapa orang ini berpikir bahwa regresi linear ini cenderung menyebabkan overfitting, yaitu ketika model terlalu rumit dan cocok dengan data pelatihan dengan sangat baik, tetapi tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Padahal
regresi linear adalah salah satu bentuk model yang paling sederhana dan cenderung menghasilkan model yang lebih mudah diinterpretasi. Dan poin yang keempat yaitu hanya untuk data berdistribusi normal. Jadi beberapa orang percaya bahwa regresi linear hanya berfungsi dengan baik jika ada terdistribusi secara normal. Meskipun asumsi normalitas mempengaruhi interpretasi statistik dan interval kepercayaan, namun regresi linear tetap dapat memberikan hasil yang berguna dan dapat diandalkan bahkan dengan data yang tidak sepenuhnya normal, terutama dengan jumlah sampel yang cukup besar. Selanjutnya, poin yang kelima itu tidak tahan terhadap outlier. Terkadang ada kesalahpahaman bahwa regresi linear ini sangat rentan terhadap outlier atau nilai ekstrim. Meskipun outlier dapat mempengaruhi hasil model, namun regresi linear ini memiliki teknik untuk mengurangi dampak outlier, seperti menggunakan metode regresi robust atau menghilangkan outlier yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu beberapa orang mungkin mengira regresi linear hanya berfungsi untuk data dengan dua variabel, namun regresi linear juga dapat diterapkan pada data dengan lebih dari dua variabel yang dikenal sebagai regresi linear berganda. Baik, kurang lebih seperti itu materi tentang analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang analisis varians yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis varian. Analisis varian atau yang sering disebut dengan ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok data untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara mereka atau tidak. Nah, tujuan utama dari analisis varian adalah untuk membandingkan variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok itu sendiri. Lalu, dalam ANOVA, variasi total data dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama yaitu variasi antara kelompok dan variasi dalam kelompok. Nah, variasi antara kelompok ini mengukur seberapa besar perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan variasi dalam kelompok mengukur seberapa besar variasi data di dalam setiap kelompok tersebut. Jadi, sebagai contoh, kita akan menggunakan fiktif data hasil uji kinerja ketiga tim dalam sebuah proyek untuk melakukan analisis varian. Misalkan, terdapat 3 tim yang bekerja pada proyek yang sama, dan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata kinerja ketiga tim tersebut. Jadi, di sini ada data fiktif yang merepresentasikan skor kinerja dari masing-masing tim. Tim A yaitu skornya ada 80, 85, 78, 88, dan 82. Untuk tim B, skornya ada 75, 79, 83, 77, dan 80. Dan untuk tim C, skornya ada 70, 72, 68, 74, dan 71. Nah, untuk langkah-langkah dalam melakukan analisis varian atau ANOVA pada data ini, yang pertama yaitu langkahnya menentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Jadi HO ini tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata kinerja antara ketiga tim tersebut. Dan H1 ini terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata kinerja antara ketiga tim tersebut. Untuk langkah yang kedua yaitu kita harus menghitung rata-rata kinerja masing-masing tim. Jadi kita harus menghitung rata-rata tim A, tim B, dan tim C. Rata-rata tim A itu kita total skornya lalu dibagi 5 dengan hasil 82,6. Untuk rata-rata tim B kita total skornya
lalu dibagi 5 dengan total 78,8. Dan rata-rata tim C kita total skornya lalu dibagi 5 dengan hasil 71. Untuk langkah yang ketiga yaitu kita harus menghitung jumlah total variansi dan variansi antara kelompok. Jadi jumlah total variansi dalam tim A ditambah variansi dalam tim B lalu ditambah variansi dalam tim C. Lalu skornya kita total lalu dibagi dengan 3. Untuk langkah yang keempat yaitu menghitung statistik uji F dan nilai P. Jadi statistik uji F itu variansi antara kelompok atau variansi dalam kelompok. Nilai P dapat dicari menggunakan tabel distribusi F dengan derajat kebebasan yang sesuai. Untuk langkah yang kelima yaitu kita melakukan keputusan berdasarkan nilai P. Jadi jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, jadi tingkat signifikansi yang ditentukan biasanya 0,05. Maka kita menolak HO dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata kinerja antara ketiga tim tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah di atas tersebut, kita dapat menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja antara ketiga tim tersebut berdasarkan data yang telah diberikan. Berikut contoh kasus uji ANOVA satu arah yang dimana sebuah penelitian ingin menguji apakah kandungan tar pada masing-masing merek rokok itu sama. Penelitian ini didasarkan pada klaim dari 3 produsen rokok bahwa rokok mereka lah yang paling rendah kandungan tarnya. Untuk menguji klaim ini, maka dipilihlah masing-masing 5 batang rokok dari 3 merek, yaitu merek A, merek B, dan merek C. Berikut hasil pengujiannya. Berdasarkan data tersebut, maka ujilah apakah ada perbedaan dalam kandungan tar untuk ketiga merek rokok yang diuji. Dengan pengujian dilakukan menggunakan level kepercayaan 95%. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tahap pengujian hipotesis ini harus dilakukan dengan yang pertama itu merumuskan hipotesis. Jadi, hipotesis ini yang akan diuji pada penelitian adalah HO tidak ada perbedaan kandungan tar pada ketiga merek rokok tersebut, sedangkan H1-nya itu satu atau lebih pasangan dari rata-rata terdapat perbedaannya. Dan yang kedua, menentukan level signifikasi. Level signifikasi yang digunakan adalah 95% atau dengan alfanya itu 5%. Dan yang ketiga itu menentukan alat uji statistik. Pada pengujian ini, jenis uji statistik yang sesuai digunakan adalah uji F satu faktor atau one-way ANOVA. Dan yang keempat itu menentukan kriteria keputusan. Apabila HO ditolak, jika F hitung lebih besar F tabel atau dengan membandingkannya signifikasi kurang dari 5% atau 0,05 F, maka F tabel dicari dengan V1 sama dengan P dikurangi 1, yang dimana nilai P itu sebesar 3 dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan untuk V2 nya itu sama dengan N dikurangi P. Jadi nilai N nya itu 15 dan P nya itu 3. Jadi kalau 15 dikurangi 3 itu sama dengan 12. Dan yang kelima yaitu menghitung nilai F dengan SPSS. Berikut hasil output nilai F hitung dengan SPSS, yang dimana data itu memenuhi asumsi distribusi normal, sebab nilai signifikasinya itu 0,200, yang dimana lebih besar dari 0,05. Lalu selanjutnya pada tabel test of homogeneity, data itu memenuhi asumsi homogenitas varian, sebab memiliki nilai signifikasi 0,589, yang dimana lebih besar dari 0,05, sehingga bebas homogenitas.
Berdasarkan hasil uji F pada tabel tersebut, maka diperoleh nilai F hitungnya itu sebesar 4,874 dengan nilai signifikasinya itu 0,028, sehingga F hitungnya itu 40874, maka nilai tersebut lebih besar daripada F tabel, yang dimana nilai F tabelnya itu 2,12. Jadi 3,49 atau dengan membandingkan nilai signifikasi 0,028 lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya adalah rata-rata kandungan tar untuk ketiga jenis rokok tersebut berbeda secara signifikan. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang sampling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi sampling itu adalah proses di mana porsi dari suatu populasi yang diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Tujuan dari dilakukannya sampling ini adalah untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Untuk mengambil sampel ini, teknik sampling terbagi menjadi dua kategori, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Berikut beberapa teknik sampling dengan jenis probability sampling. Yang pertama yaitu ada simple random sampling, yang dimana jenis sampling ini dilakukan dengan penyelesaian secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut, sehingga pengambilan sampel ini merupakan teknik dengan jenis probabilitas yang sangat sederhana. Dan yang kedua yaitu ada stratified random sampling. Pengambilan sampel secara stratified random bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang merupakan bagian penting dari sebuah populasi. Metode ini biasa dilakukan untuk memperoleh sampel yang representatif. Dan yang ketiga yaitu ada cluster sampling. Jadi teknik cluster sampling dapat digunakan apabila objek penelitian atau sumber data sangat luas. Cluster sampling ini dapat dipilih karena dua keadaan. Yang pertama, ketika sampel random sampling tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor seperti jarak yang jauh dan biaya yang tidak memadai. Dan yang kedua, ketidaktahuan peneliti terhadap lokasi pasti dari populasi yang akan digunakan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyusun kerangka sampling. Dan yang keempat yaitu ada systematic sampling, yang dimana systematic sampling ini merupakan pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Teknik ini biasa dilakukan sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan kepada elemen atau anggota populasi. Dan yang selanjutnya itu ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Non-probability sampling ini biasanya ditentukan oleh keahlian peneliti. Non-probability sampling ini banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, tidak semua sampel dari sebuah populasi memiliki probabilitas terpilih seperti pada teknik random sampling. Beberapa teknik sampling yang termasuk dalam non-probability sampling yaitu diantaranya yang pertama ada purposive sampling atau judgmental sampling. Jadi purposive sampling ini merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian, dalam kurung berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian tersebut.
Jadi sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya itu ada consecutive sampling. Jadi consecutive sampling ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dan dimasukkan dalam penelitian hingga waktu tertentu. Teknik sampling ini merupakan teknik non-probability yang cukup mudah untuk dilakukan. Jadi consecutive sampling ini menetapkan satu objek agar jumlah sampel yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Dan yang selanjutnya itu ada convenience sampling. Jadi convenience sampling ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan atau diminati oleh peneliti. Sampel ini dipilih berdasarkan populasi yang tersedia dan mudah dijangkau oleh peneliti. Dan subjek penelitian ini dijadikan sebagai sampel karena secara kebetulan ditemukan di lokasi dan keadaan yang bersamaan dengan pengambilan data. Jadi sampel pada teknik ini diambil tanpa sistematika apapun. Biasanya peneliti memilih teknik ini karena ketidakmungkinan untuk menjangkau semua populasi yang sangat besar dan tempat penelitian yang luas. Dan yang selanjutnya ada quota sampling. Jadi metode quota sampling ini dilakukan dengan menentukan sampel dalam kuota, kemudian menetapkan setiap strata populasi sesuai dengan tanda-tanda yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel yang akan diteliti. Populasi dalam teknik ini tidaklah homogen, sehingga populasi perlu diseleksi terlebih dahulu ke dalam kategori strata yang nantinya setiap strata itu akan diberikan jatah sampel agar sampel tersebut dapat mewakili semua strata. Kuota pada teknik ini berarti subjek ditetapkan berdasarkan kapasitas yang diperlukan dalam penelitian. Besaran kuota ini dapat ditentukan secara proporsional. Dan yang selanjutnya ada snowball sampling. Jadi teknik snowball adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sampel pertama, baik hanya satu maupun lebih dari satu. Sampel pertama akan dibutuhkan untuk menentukan objek lainnya yang sesuai dengan karakteristik sampel dan kemudian memberitahukannya kepada peneliti. Pengambilan sampel ini dilakukan berulang kali hingga jumlah kebutuhan sampel terpenuhi. Dari satu sampel bertambah menjadi 2 menjadi 4, dan seterusnya. Penambahan tersebut diibaratkan dengan bola salju yang menggelinding dan semakin membesar. Peneliti memilih teknik ini karena tidak mengetahui keberadaan populasi tersebut. Berikut terdapat beberapa contoh terkait sampling. Yang pertama itu ada, misalnya seorang peneliti itu ingin mengumpulkan data tentang preferensi masyarakat terhadap merek minuman ringan di suatu kota. Maka metode sampling yang dapat digunakan adalah sampling acak sederhana, yang dimana dalam metode ini peneliti akan memilih responden secara acak dari populasi yang relevan, misalnya penduduk kota tersebut. Hal ini penting karena dengan melakukan sampling acak sederhana, setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga hasilnya cenderung mewakili preferensi keseluruhan proporsi. Dan untuk contoh yang kedua yaitu seorang perusahaan itu ingin mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan baru yang mereka luncurkan. Nah, metode sampling yang tepat dalam hal ini adalah convenience sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kenyamanannya.
Jadi, perusahaan dapat memilih responden berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Misalnya, pelanggan yang hadir di acara peluncuran layanan baru atau yang aktif menggunakan layanan tersebut. Meskipun convenience sampling tidak mewakili seluruh populasi dengan baik, namun dalam konteks ini perusahaan lebih tertarik untuk mendapatkan umpan balik secepat mungkin dari pelanggan yang sudah menggunakan layanan baru mereka. Baik, kurang lebih seperti itu materi dan contoh yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.